Kalau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, biasanya mengamalkan agama untuk mendapatkan pahala. Jadi bisnis sama Allah tuh bisnis. Panggilan tuh ada 3 di Quran. Pertama ya ayuhan nas, hai manusia. Mestinya itu ayatnya apa? Takutlah kamu pada neraka. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kelak kamu akan menjadi orang bertakwa. Tapi masih jauh. Ayatnya kan terus alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Di bawahnya apa? Fattaqun nar. Takutlah kamu kepada neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Hai manusia, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang disediakan Allah, dijanjikan Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Jadi ya ayuhan nas itu satu tingkat di atas kafir. Disuruh takut neraka. Jadi beramal takut neraka itu tingkatnya ya ayuhan nas. Kita ini kadang-kadang belum. Masih mau makan riba udah kasih tahu riba itu haram. Tapi ini masih ada aja alasan, berarti sama nerakanya belum takut. Yang kedua, kalau kita beramal takut neraka, udah selamat. Ayo jinah yuk. Mau sih, tapi aku takut neraka, nggak berani aku. Udah selamat. Ayo mencuri yuk. Mencuri sih mau, tapi aku takut masuk neraka, nggak berani aku. Selamat. Jadi takut neraka itu manusia yang selamat, tapi tingkatnya paling rendah. Tingkatan paling rendah itu. Jadi jangan dicela. Ini ada orang ceramah begitu. Kita beramal jangan takut neraka. Loh, Allah suruh takut neraka kok bilang jangan takut neraka. Ini ustadz apaan ini? Takut neraka itu udah selamat. Cuman rendah sekali pangkatnya. Kalau nggak takut neraka berarti orang durhaka. Nggak selamat di akhirat. Nah, ketika setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun beramal karena takut neraka, zikir takut neraka, baca Quran takut neraka, sholat takut neraka, nggak mencuri takut neraka, nggak berzina takut neraka, nggak berjudi takut neraka. Nanti satu hari imannya naik sehingga dia dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat-sahabat tuh sampai Madinah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu karena 13 tahun di Mekah dipanggil ya ayyuhan nas, berlatih takut neraka. Salah satu ayatnya bahwa orang beriman itu tingkatnya sudah tidak lagi takut neraka. Orang beriman adalah tingkatnya berbisnis, bertijaroh, berniaga dengan Allah. Kalau untung ambil, nggak untung rugi. Orang namanya bisnis kan begitu. Saya beli ikan di pasar 20.000 sekilo. Saya keliling komplek pakai sepeda ikan. Orang beli 20.000, saya nggak jual. Rugi dong. Saya beli 20.000, bawa sepedanya. Untung saya mana? Makan saya nggak ada untung, saya nggak mau. Dibeli 30.000 saya jual, untung 10.000. Inilah untuk makan saya, tenaga saya mendayung sepeda. Namanya bisnis itu mesti ada untung. Jadi ada orang yang beramal karena untung, karena bisnis. Yuk zikir yuk, kenapa? Untung, ada pahala. Yuk baca Quran yuk, untung, ada pahala. Yuk jinah yuk, oh jangan, ada dosa, rugi nggak mau. Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk tentang bergunjing tentang dosa si anu tuh begini-begini. Oh nggak mau, rugi. Ayo kita ngaji yuk, untung mau. Zikir, baca Quran, semua yang untung dia mau. Ini orang beriman. Kita lihat ayatnya di surah As-Saff. As-Saff ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saff ayatnya saya lihat dulu 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hai kamu orang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah bisnis tijarah, sebuah perniagaan. Tunjikum min azabin alim. Perniagaan dengan aku, kata Allah, menyebabkan kamu selamat dari neraka. Nggak usah takut neraka lagi. Itu tingkat ya ayuhan nas. Tingkat kamu sekarang berdagang sama Allah. Tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Modalnya kamu yakin sama Allah sama Rasul. Jangan yang lain. Jangan yakin dengan selain Allah dan Rasul. Itu modalmu. Kalau dagang kan ada modalnya. Kerjaannya apa? Kerjaannya wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pekerjaannya
Gunakan diri, hartamu dan dirimu untuk bersusah payah membela agama. Nah, ada duit pergi umroh, ada duit sedekah, ada duit naik haji, ada duit bangun masjid, ada duit pokoknya bela agama. Ada duit mengurus bapak ibu, ada duit mengurus paman bibi, ada duit mengurus kerabat-kerabat yang lain, ada duit ngurus anak yatim. Pokoknya untuk agama. Kemudian apa? Dirimu. Ada waktu baca Quran, ada waktu zikir, ada waktu pergi ngaji, ada waktu sholat sunat, ada waktu untuk diri dan hartamu untuk agama. Bi amwalikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada upahnya. Namanya kan berdagang ada upahnya dong, ada hasilnya. Apa hasilnya? Yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu diampunkan Allah. Nggak usah takut neraka lagi, udah nggak berdosa. Yang bikin masuk neraka kan dosa. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kamu ke surga yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan kehidupan yang bagus, yang indah, yang nyaman, yang baik di dalam surga Adn. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Nah, itu panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau beramal karena bisnis, untung ambil, rugi nggak mau, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mungkin kita tak tahu berapa tahun. Naik lagi setingkat lagi, nafsu sudah hancur, karena dengan amal soleh kan nafsu turun tadi itu. Iman naik, dipanggil satu panggilan lagi. Kalau kita mati dalam panggilan ini, Masya Allah, semua kita berharap. Dalam surah Al-Fajr, yang dipanggil bukan hai manusia, yang dipanggil bukan hai orang beriman, tapi yang dipanggil nafsunya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang sudah terkendali, nggak goyang dengan maksiat, nggak goyang dengan kedurhakaan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datangi Tuhanmu dengan ridho. Inilah beramal karena ridho. Manusia beramal karena takut neraka. Orang beriman beramal karena mengharapkan upah dari Allah, tijarah, bisnis. Tapi orang yang nafsunya sudah terikat dengan akhirat, dengan agama, dia beramal karena ridho kepada Allah dan dia diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, berkumpullah kamu sesama hamba-hambamu yang soleh-soleh, hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Hei, berkawan sama orang soleh, jangan berkawan sama orang bejat. Jangan bela orang kafir, bela agamamu, bela umat Islammu. Belanja kau sama tetanggamu, uangmu jangan mengalir ke tempat yang lain. Jangan malah kau dekat sama orang, membela agama orang lain, menghina orang-orang yang beramal soleh, yang bertakwa. Orang berserban, kau bilang kadrun, kadal gurun. Orang berjenggot, kau bilang kambing. Orang pakai cadar, kau bilang radikal. Segiliran pakai rok sepan, kau bilang radikal. Jangan kau main-main. Berkabunglah kamu bersama hamba-hamba kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang disuruh masuk surga bukan, tidak dipanggil ya ayuhan nas, manusia masuk surga, nggak ada ayatnya. Hai kamu orang beriman, masuklah kamu ke surga, nggak ada ayatnya. Kalau masuk surga ini panggil nafsunya. Hanya orang yang nafsul mutmainnah saja yang dipanggil masuk surga. Kalau manusia dipanggil hai manusia, dipanggil orang beriman, kamu baru boleh masuk surga kalau sudah ditimbang amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau hasil timbangan amal orang yang disebut manusia yang beriman, orang beriman atau manusia yang menyembah Allah, kalau banyak baiknya dari jahatnya, setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau dipanggil manusia, dipanggil orang beriman, ditimbang amal banyak jahatnya dari baiknya, setelah ditimbang apa boleh buat, walau beriman masuk neraka dulu, lunas dosanya baru masuk surga. Tapi kalau dipanggil hei nafsu yang sudah terkendali, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang mutmainnah, silakan kau masuk ke surga bersama orang-orang yang mutmainnah juga. Beda kelasnya. Jadi kita pun tidak bisa tahu orang lain apa dia manusia, apa dia tingkat orang beriman atau dia tingkat mutmainnah. Yang bisa tahu kita.
Adakah kita beramal ini karena takut neraka? Berarti masih tingkat bawah. Apakah kita masih mengharapkan pahala? Berarti kita tingkat yang kedua, orang beriman. Apakah kita sudah kena ridho? Beratlah. Saya sendiri, saya pikir takut neraka aja kadang-kadang masih goyang. Oleh karena itu, ini bukan dengan mulut. Ini dengan rasa dan kenyataan amal. Mudah-mudahan Anda faham. Wallahu a'lam bishawab.